sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Taubah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari Sabtu ini, malam tanggal 5 bulan Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 14, nomor 2, al-masyfu'u alaih. Rukun kedua dari syub'ah adalah masyfu' alaih. Rukun yang pertama kemarin asy-syafi', yaitu orang yang diperbolehkan, boleh membatalkan penjualan kalau memang harta, barang yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka yang temannya telah menjual sama orang lain, nah itu boleh dia bisa batalin supaya dia yang beli, jangan sampai orang lain yang beli. Itu kemarin Syafi'i. Kemudian rukun kedua masyfu' alaih, yaitu apa? Walladzin taqala ilaihi, orang yang pindah ilaihi kepadanya, milku nasibi syarikil qadim, walladzi huwa mahallus syub'ah. Masyfu' alaih adalah alladzin taqala ilaihi milku. Masyfu' itu adalah barang yang dijual itu namanya masyfu' alaih. Alladzin taqala ilaihi milku nasibi syarikil qadim, artinya bagian temannya yang lama pindah kepadanya, itu namanya masyfu' alaih. Walladzi huwa mahallu syub'ah, nah inilah tempatnya syub'ah. Wa yustaratu ayyakuna taqala al-milku ilaihi bi'iwad. Pindahnya itu tentu dengan imbalan, karena orang beli kan ada imbalan, pakai uang. Wa qad yakunu hadzal iwadu malan, terkadang imbalannya uang. Kama idzan taqala al-milku ilaihi bisyira, seperti berpindah kepemilikan dengan cara menjual atau membeli. Au bisulhi, atau dengan damai. Anjinayatin mujibatin lil mal gitu. Nah ini bukan suluh masalah harta ini, tetapi masalah jinayah, mujibatun lil mal, yang mewajibkan harta, seperti diat itu Kama idza salahahu minad diyat, ini seperti seseorang damai disebabkan kena wajib membayar diat. Allati sabatat alaihi ala nisfil iqar alladhi yamlikuhu. Fali syarikil musalihi ayyakhudha hadza syakhsa bisyuf'ati. Jadi kesimpulannya, rukun kedua adalah al-masyfu' alaih. Kalau rukun yang pertama kemarin namanya syafi'. Apa itu syafi'? Yaitu asy-syafi' yang punya hak membatalkan penjualan. Nah, kalau masyfu' alaih, masyfu' alaih itu adalah orang yang teman yang jual, temannya yang jual namanya masyfu' alaih. Kalau asy-syafi' itu teman yang dibolehkan membatalkan penjualan. Jadi bagaimana
ya gambarannya. Jadi satu rumah dimiliki oleh beberapa orang. Satu rumah dimiliki oleh beberapa orang. Sedangkan rumah itu seperti yang sudah kita terangkan belum ada batas-batasnya. Ya, jalanannya masih satu, kamar mandinya satu, dapurnya satu, gitu. Dimiliki oleh lebih dari satu orang. Maka salah satu di antara yang punya rumah itu menjual bagiannya kepada orang lain. Menjual pada orang lain. Nah ini apa namanya, kawan nih, kawan yang nggak menjual, kawan yang tidak menjual. Kalau yang menjual, yang kawan yang tidak menjual, ya, itu namanya apa tuh? Ya, syafi itu, dia bisa membatalkan. Ente nggak usah jual sama orang lain, saya aja yang beli. Gitu. Nah itu namanya syafi. Kalau masfu' alaih, siapa itu? Masfu' alaih itu artinya orang lain gitu, orang lain yang menjual, gitu. Orang lain yang membeli gitu. Orang lain yang membeli namanya masfu' alaih. Kalau syafi itu teman yang tidak menjual. Nah, kalau masfu' alaihi orang yang apa itu? Orang yang membeli. Nah ini kan rukun. Jadi syafi ini boleh minta dibatalkan penjualannya kepada masfu' alaihi. Ya tentu di sini pakai uang, ya. Kan tadi kawannya jual sama orang lain pakai duit, duitnya pulangin, ya. Pulangin nama orang yang membeli kemudian gantiin, ya. Ya kalau teman yang lama ingin membeli ya dia yang harus bayar, itu namanya masfu' alaih. Nah ini kalau memang dia jualnya sama orang lain pakai uang, nah dia juga ya teman lamanya ini kalau dia mau bayarin tentu harus pakai iwad. Iwad itu artinya ganti, yaitu uang imbalan. Nah itu namanya masfu' alaih. Baik, nah itu kalau seandainya apa itu tadi ya pakai uang. Nah, kadang-kadang bukan uang, yaitu apa, diat. Yang didamaikan adalah diat. Nah, diat itu kan disebabkan karena ada kejahatan yang dilakukan oleh ya seseorang, maka diwajibkan diat seperti membunuh, ya. Kalau membunuh tidak sengaja itu bayar diat 100 ekor unta. Nah ini juga ada yang namanya syafi', ya. Dialah nanti yang akan menanggung diatnya. Baik. Wa qad yakunul iwadu ghairu mal, terkadang bukannya harta. Contoh, kama idza ja'ala nasibahu minal iqari mahron. Ya, seperti salah satu di antara yang memiliki rumah itu, ya, itu bukannya uang tapi apaan, mahron, atau mahron apa itu namanya? Mas kawin. Mas kawin. Jadi satu rumah dimiliki oleh lebih dari satu orang. Salah satunya adalah yang punya itu perempuan sebagai mas kawin gitu. Nah itu kan mas kawin, ya, sebagai mas kawin. Yang salah satu yang punya itu adalah perempuan, bagiannya itu adalah mas kawin dari suami yang telah menikahi. Nah ini, nah itu kan berarti di sini bukan uang, itu mas kawin. Au ja'alathu badalal khul'i, atau salah satu di antara yang punya rumah itu perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak khulu'. Kan khulu' itu imbalannya adalah harta. Umpamanya sebagian itu adalah untuk khulu'. Nah, paling syariki aidon akhdhu hadzal nasib mimman taqala ilaihi bisyub'ah, ya. Jadi kalau seandainya perempuan jual bagiannya yang tadinya dasarnya sebagai mas kawin atau dasarnya tadi sebagai khulu', ya, jual sama orang lain, nah, maka ya saudaranya yang sama-sama memiliki rumah itu boleh dia yang bayarin. Nah, dia harus gantiin tuh berapa mas kawinnya atau berapa khulu'nya gitu.
Baik, nah ini seakan-akan dia itu beli. Ya. Wa ya'khudhu syafi'u hadza saqsa bisamanil ladzi malaka bihi itu. Jadi temannya yang mau bayarin ini harus memberikan uang atau imbalan sesuai dengan yang telah dijual kepada orang lain. Sama. Wa biqimatihi yaumal bai', dengan harga saat dia jual, berapa harganya itu, baik itu mas kawin atau hulu ataupun ya, dijual biasa. In kana qayyiman kasaubin masalan wa bi mahril misli. Nah ya, kalau mahar itu harus ditebus dengan mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Yaitu mahar ya seperti mahar saudara-saudara perempuan yang udah pernah dinikahi, itu mahrul misli. Demikian juga khulu dan lain sebagainya. Faizan taqalal milku ila syarikil jadid bi ghairi iwadin lam yakun li syarikil qadim ayyakhudha saqsa bi syubhah. Nah, kalau seandainya enggak dijual, dihibahin, salah satu di antara yang punya itu bagiannya nggak dijual sama orang lain, tetapi dihibahin. Kan hibah itu ya ngasih gratis, tidak ada imbalan. Nah, bagi teman yang lama bagaimana cara memilikinya barang yang sudah dihibahkan itu? Nah, dalam hal ini ya dikatakan di sini apa? Bi ghairi wa lam yakun li syarikil qadim ay ya'khudha saqfa bi syubhah, tidak bisa mengambil dengan syubhah. Wa dzalika kama idzan taqalal milku ilaihi bi hibatin bi ghairi iwad, atau disedekain atau diwasiatin ya. Nah, ini enggak bisa ya. Kalau salah satu di antara yang punya itu menghibahkan bagiannya kepada orang lain tanpa ada imbalan, maka teman yang lama tidak bisa ya. Jadi yang bisa itu kalau seandainya dijual yang pakai ada imbalan. Kalau dipindahin kepemilikan tanpa ada imbalan seperti dihibahin, disedekain dan lain-lain, nah ini nggak bisa syubhah. Baik, itulah yang kedua. Kemudian kita lanjut kepada rukun yang ketiga. Kalau masfuq fihi, ini rukun ketiga. Nah, ini rumahnya itu ya. Nah, ini kan bukan hanya rumah, apa aja barang dipunyai oleh salah satu oleh lebih dari satu orang, baik itu barangnya berupa tanah atau berupa rumah atau berupa yang lain-lain ya. Ini barang yang dipunyai ini namanya masfuq fihi ya. Ya. Nah, ini masfuq fihi wa huwa syai' yuridu syafi' ayyatamallakahu bi syubhah. Inilah barang yang ya, yang ingin dibeli oleh teman lama yang telah dijual kepada orang lain gitu. Ini barangnya itu syafi', rumah atau benda lain. Ini masfuq fihi punya syaratnya itu ayakuna ghairu manqul. Jadi ya, barang atau harta yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, syaratnya barang yang tidak bisa dipindahin, yang nggak bisa dipindahin ya, seperti apa? Rumah, tanah ya. Ya. Tetapi kalau barangnya bisa dipindahin ya nggak bisa syubhah. Kalau yang dipindahin seperti apa? Seperti hayawan, binatang ternak. Jadi ada orang punya kambing gitu. Kambing kan bisa dipindahin. Kambing dimiliki oleh lebih dari satu orang gitu, satu kambing gitu. Nah, ini syubhah nggak bisa ya. Jadi syubhah itu apabila barang itu dimiliki oleh lebih dari satu, kalau tidak bisa dipindahin seperti tanah, rumah. Kalau yang bisa dipindahin ya, nah itu nggak bisa ya. Seperti apa tadi? Kambing. La yasbutu fil manqul kal hayawan ya, seperti binatang. Wal amti'ah, barang. Kan barang bisa dipindahin. Ya, jadi kalau barang itu nggak bisa dimiliki lebih dari satu, makanya nggak ada syubhah. Baik. Dalilu hadza, mana dalilnya nih?
dalil kalau yang boleh syub'ah kalau barangnya tidak bisa dipindahin gitu. Dalilnya ada hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, asyub'atu fi kulli syirkin ay fi ardin aw rab'in aw khaitin. Kata Nabi, syub'ah itu pada tiap-tiap syirkin dengan arti ardin. Ardin itu tanah. Aw rab'in aw khaitin atau bangunan atau rumah. Kan rumah ini sama tanah bisa dipindahin. Nah, itulah yang bisa adanya syub'ah. Artinya dimiliki oleh lebih dari satu orang. Apabila salah satu orang itu jual haknya kepada orang lain, maka yang lainnya itu bisa membatalkan supaya dia yang bayarin, itu syub'ah. Tapi kalau yang bisa dipindahin nggak ada syub'ah. Akhrajahu Muslim. Syirkin artinya apa? Syai'un mustarak, ya. Ya, syai'un mustarak artinya barang yang tidak bisa dipindahin, yang dimiliki oleh lebih dari satu orang tuh ya. Rub'in darin, hain bustan ya. Jadi rub'in itu rumah, kalau haitin kebun. Nah, rumah sama kebun kan nggak bisa dipindahin. Baik. Kemudian syarat yang kedua nih, syaratnya barang yang boleh disyub'ah tadi kan yang tidak dipindahin. Syarat yang kedua, annal akhdha bisyub'ah sabata bin nas. Ini dalil maksudnya. Dalil bahwa syub'ah barang yang diboleh disyub'ah itu yang tidak bisa dipindahin. Dalil yang kedua adalah nas. Apa itu nas? Ya. An-nas ala khilafil qiyas fil iqar. Fala yalhaqu bihi ghairuhu. Karena nasnya itu adanya pada apa tadi? Rumah atau tanah gitu. Karena nasnya, dalilnya di dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi tadi apa? Rumah atau tanah, maka tidak bisa la yulhaqu, tidak dikiaskan lainnya rumah, lainnya tanah. Ya, artinya lainnya rumah, lain tanah, ya tidak bisa kalau barang itu bisa dipindahin. Ini. Li'anna syub'ata syuri'at lidaf'i dharar. Karena syub'ah itu dibolehkan untuk apa itu? Ya, menghindari apa itu? Ya, doror, ya, menghindari kerugian terhadap siapa? Terhadap teman kawan yang dulu. Ini kalau umpamanya rumah dimiliki oleh 3 orang. Salah satu di antara saudaranya yang jual haknya orang lain. Belum tentu orang lain itu cocok dengan ya yang berdua ini yang kagak jual kan itu. Nah, itu kan membaik. Apalagi tadi sumurnya satu, dapurnya satu. Kalau sama-sama saudara kan masih bisa. Tapi kalau orang lain kan susah ya. Nah, itulah rumah atau tanah. Baik, nah tapi kalau seandainya barang itu bisa dipindahin nggak ada syub'ah. Ya, kambing umpamanya jual aja semuanya udah ntar ya, ntar duitnya bagi berapa orang yang punya gitu, nggak pakai satu-satu jualnya kalau kambing itu. Ya, kalau kambing masa ya jualnya separuh, jualnya seperempat, kalau mau jual semua kalau kambing. Nah yang boleh dijual separuh, seperempat sesuai dengan ya kepemilikan masing-masing kalau barang itu tidak bisa dipindahin. Baik. Wa yulhaqu bil iqar al bina wa syajar bai'an mal ardi taba'an lil ardi. Nah, demikian juga ya apa itu ya pohon. Nah, pohon ini bisa disyub'ah sebab pohon ini ngikutin tanah gitu ya. Wa yustaratu fil iqar wa nahwihi hatta tasbuta fihi syub'atu ayyakuna qabilan lil qismah. Nah, ini juga rumah dan tanah yang boleh disyub'ah yang memang bisa dibagi ya. Wal iqar qabil lil qismah ya. Sedangkan tanah rumah kan bisa dibagi. Tapi kalau barang yang bisa dipindahin nggak bisa dibagi. Contoh, ada batu cincin ya, atau berlian. Ya. Kalau batu cincin mungkin murahan, berlian lah. Ya.
ada berlian dipunyai oleh 3 orang. Kira-kira bisa nggak dipecahin tuh? Ya. Nah kagak bisa, kalau berlian dipecahin ya udah nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang bisa dijual, ya, artinya yang punya hak di situ bisa menjual kalau memang bisa dipecah seperti rumah umpamanya. Ada 100 meter masing-masing punya 25 meter, itu kan bisa dipisah-pisah. Jadi salah satu di antara yang punya itu yang punya 25 dia yang jual bisa. Tapi kalau batu cincin ya, dipunyai oleh beberapa orang, kira-kira bisa nggak dipecahin itu? Nggak bisa. Ya. Nah inilah dalilnya kalau yang dibolehkan syubhah kalau barang itu bisa apa? Bisa dipecah-pecahkan. Nah kalau barang yang dipecah itu barang yang tidak bisa dipindahin. Kambing maunya ya. Umpamanya kambing dipunyai oleh 2 orang. Saya mau jual hak saya separuh, emang kambing dipotong 2 gitu kan, nggak bisa ya. Nah ini dalil bahwa yang boleh di syubhah itu adalah barang yang tetap, yang tidak dipindahin. Karena kalau yang dipindahin itu nggak bisa dibagi, nggak bisa dipotong-potong. Baik. Kemudian dalil ada lagi, ya sini dikatakan wal iqarul qabil lil qismah waladzi idza qusima kana qismun minhu shalihan. Apabila dibagi ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka tiap-tiap orang yang dapat bagian itu bisa mengambil manfaat ya, gitu. Tapi kalau umpamanya batu cincin dibagi benar itu nggak bisa diambil manfaat itu ya. Atau kambing dibagi 3, nah itu nggak bisa, nanti kambingnya kalau dibagi mati ya. Baik. Faida abtalatul qismah manfaatuhu kana ghairu qabilin lizqimah. Kalau seandainya dibagi nggak ada manfaatnya, berarti dibaginya itu nggak bisa. Wabitali, oleh karena itu tidak ada syubhah kalau barang itu tidak bisa dibagi-bagi. Contoh ya, kahamamin sogir ya, seperti apa itu hammam sogir ya. Apa itu hammam? Hammam ini kamar mandi kecil. Nah itu mungkin dibagi. Kamar mandi 3 meter, kalau dibagi-bagi semeter, bisa dimanfaatkan nggak semeter? Mau duduk aja nggak susah. Ya. Tohun atau hammam di sini bisa juga diartiin burung. Ya. Burung dimiliki oleh beberapa orang gitu. Emang burung bisa dibagi-bagi? Kalau dibagi mati potong. Tohun sogir, tohun nih alat untuk ya, menumbuk. Kalau kita bilang apa orang alat ya buat numbuk. Nah itu dimiliki oleh beberapa orang, nggak bisa semua. Karena kalau dipotong-potong nanti nggak ada manfaatnya. Dalilu zalik, dalilnya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam qada bi syubhati fi kulli ma lam yuksam. Nah, Nabi Muhammad qada artinya qada ya membolehkan syubhah pada barang-barang yang apabila dibagi masih bisa ada manfaat seperti tadi tanah dan lain sebagainya. Selama belum ada apa tadi? Selama belum ada batas. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq la syubhah. Kalau memang udah dibagi-bagi ya itu enggak perlu syubhah. Jadi masing-masing boleh menjual haknya kepada siapapun tanpa harus ngasih tahu kepada teman yang lama kalau udah dibagi-bagi. Hadza yadullu ala anna syubhata bima yang yumkin ayuksam mada malam yuksam ya. Ini dalil kalau syubhah itu adalah barang yang bisa dibagi, syubhahnya itu selama belum sebelum dibatasi. Baik. Wa kadzalika syubhatu innama sabatat lidab'i darari mu'natil qismah wastihdasil marafiq wa dzalika la yujadu illa bima yaqbalul qismah. Demikian pula dalil akal ya bahwa syubhah itu tujuannya untuk apa tadi? Supaya teman lama itu tidak tidak tersakiti ya. Nah, kalau memang
itu apa namanya ya, apa tadi ya, yang tidak yang bisa dipindahin nggak bisa itu ya, nggak bisa. Baik. Wakila ada yang berpendapat sabatal satas betul syub'atu fil iqrar wa nahwihi malam yuksam walau kana ghairu qabilin lil qismah ya. Ada yang berpendapat syub'ah itu boleh ya. Baik itu dipindahin atau tidak dipindahin boleh syub'ah, tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang kuat tadi adalah syub'ah itu barang yang tidak bisa dipindahin gitu ya. Baik, nah itulah tadi rukun yang ketiga masfu' fihi ya. Nah itu saja ya. Rukunnya hanya berapa? Ada 3. Nah, kemudian kita lanjut syurutul ahli bisyub'ah. Syarat teman lama boleh membatalin penjualan yang telah dilakukan oleh orang lain. Nah, apa tuh syaratnya? Alim ta anna arkana syub'ah. Nah, kamu udah tahu rukun syub'ah tadi ada 3. Ada syafi, ada masfu' alaih, ada masfu' fihi. Wa nazkuru lakal an, sekarang aku akan sebut syarat-syarat lain ya. La budda minha, yang tidak boleh tidak. Syarat ini kalau mau ngambil syub'ah. Apa itu syaratnya? Wahia yang pertama adalah an yazula milku syarikil awal anil masfu' fihi wa yazul haqqahu. Teman lama udah jual gitu, teman yang lama sudah jual kepada orang lain. Ini syaratnya. Nah kalau memang belum jual nggak pakai syub'ah, udah aja langsung dia yang bayarin. Ini udah dijual. Jadi rumah dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Masing-masing punya 20 meter lah umpamanya ini. Salah satu di antara yang memiliki itu jual sama orang lain 20 meter, udah dijual, baru ada syub'ah. Kalau memang belum terjual nggak usah pakai syub'ah, udah aja ngomong sama saudaranya yang mau jual, ya. Dia nggak usah jual sama orang, saya bayarin. Ya. Itu ya. Nah itu syaratnya seperti itu. Jadi ayyazula milku syarikil awal, udah pindah tuh. Ya. Kepemilikan yang jual udah pindah sama orang lain. Ya tentu yang dijual bagiannya ya. Kalau belum dijual ya nggak perlu ada kan supaya itu ada yang batalin. Nah kalau memang belum dijual apa yang mau dibatalin ya. Langsung aja ente yang beli ya, sama saudara ente itu. Baik, itu aja kesimpulan. Nah kemudian yang kedua ayakuna syafi'u malikan. Nah ya, lima yasma'u bihi inda akli tamliki syarikil jadid ya. Ayakuna syafi'u malikan. Ya, syafi' ini artinya orang yang batalin dia juga punya haknya di situ. Ya. Nah kalau memang dia nggak punya hak di situ ya nggak perlu ikut campur. Ya. Contoh satu rumah dimiliki oleh 2 orang atau 3 orang. Ya. Saya itu sendiri punya di situ, punya bagian gitu. Tapi kalau orang lain batalin nggak bisa. Ya. Jadi yang boleh ngebatalin siapa itu? Ya, yang boleh ngebatalin penjualan sama orang lain kalau dia itu sendiri punya apa? Punya hak di situ. Ya, kalau orang lain yang tidak punya hak di situ nggak boleh ngebatalin ya, penjualan orang. Gitu. Nah, ini syarat yang kedua. Nah kemudian syarat yang ketiga adalah Allah yadhara minasyafi ma yadullu ala i'radihi anil asli bisyub'ah. Syarat yang ketiganya ya, orang yang mau beli ini temennya yang mau beli ini ingin beli. Kalau memang dia ingin nggak beli seperti dia ya nggak ada duitnya, nah bagaimana mau syub'ah ya. Jadi temennya ini yang mau bayarin ya, dia itu ingin bayarin gitu, ingin bayarin dan dia punya uang lah gitu. Kalau memang dia nggak punya uang gimana mau ngebayarin yang udah dijual sama orang lain gitu ya. Ya. Allah yadhharu minasyafi, jangan kelihatan dia itu tidak mau tuh i'rad, artinya i'rad dia itu nggak mau membeli.
Kalau dia itu sendiri nggak mau beli, ya nggak usah dibatalin. Kenapa nggak mau? Karena nggak ada uang. Ya. Baik. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak perlu, kita poin-poinnya saja. Kemudian yang keempat nih, syarat yang terakhir yang keempat adalah ayyubadira syafi'u ila talab. Jadi temannya yang mau bayarin ini harusnya segera ya. Saat dia dengar ya bahwa saudaranya jual punya orang lain gitu, udah segera itu, jangan udah sebulan 2 bulan baru ini ya, harus segera itu, harus segera membatalkan itu, yubadir ya, harus segera. Jadi nggak boleh berlama-lama. Kalau udah lama nggak bisa dibatalin penjualan saudaranya kepada orang lain ini. Yubadir, segera. Talabin bisyub'ah, segera minta menuntut supaya ya, penjualannya dibatalin. Bihasabil imkan, semampu-mampunya. Ai anna haqqu syubhah hakun fawri, segera ya. Kalau dia enggak segera maka hak syubhahnya batal ya. Artinya hak syubhah batal, tidak boleh dia ya membatalkan penjualan pada orang lain ya. Baik, nah, ya di sini ada maknanya, wa ma'nahu annaha taputu. Kalau dia tidak segera hilang ya, tidak segera minta dibatalin maka hak minta batal hilang tuh ya. Kama annal ba'ira yasrudu fawron idza halla iqalahu. Seperti umpamanya apa? Ada onta terlepas ya, dari talinya. Nah, bagaimana supaya onta itu jangan lari terlalu jauh? Segera ya. Dia punya onta ya. Kemudian tambangnya, talinya terlepas. Supaya onta itu tidak terlalu jauh larinya apa? Segera ditangkap onta itu. Nah, kalau umpamanya dibiarkan onta itu putus ya, lama baru udah keburu mana tuh onta ya. Jadi harus segera. Kalau tidak segera maka batal. Arti batal, tidak boleh membatalkan penjualan pada orang lain. Nah, itulah syubhah tadi. Nah, tadi dikatakan segeranya ini hasabal imkan. Segeranya ya semampu mungkin gitu ya. Menurut adat. Menurut adat dikatakan segera. Falau alima lailan, nah ya, seandainya dia tahu temannya atau saudaranya yang jual bagiannya malam hari gitu ya. Bukan berarti malam itu sendiri harus dibatalin, nggak boleh, ditangguhkan sampai besok pagi. Masa iya malam-malam pintu orang diketok-ketok ya. Ya seandainya dia tahu malam ya maka boleh ditangguhkan sampai siang besok, masih boleh itu ya. Seandainya maridon, seandainya dia sakit ya. Saat dia sakit tahu kalau saudaranya jual punya orang lain. Jadi nggak mesti harus sakit-sakit itu harus batalin, enggak. Tunggu dulu, nanti kalau udah sembuh baru apa? Minta batalin. Atau kalau memang dia sakit nggak bisa, boleh suruh orang wakil untuk membatalkan. Nah itu ya, jadi harus segera. Kalau tidak segera maka batal ya, haknya. Baik. Wala yustaratu li subutil hak hukmu hakim. Haknya Syafi'i ini tidak disyaratkan mesti disaksikan oleh hakim ya. Oleh hakim banyak apa? RT, RW nggak perlu ya. Jadi apabila ada satu rumah dimiliki oleh beberapa orang ya, maka salah satu orang itu jual pada orang lain, itu nggak perlu harus disaksikan oleh RT, RW, nggak usah. Udah aja damai antara yang memiliki rumah, kemudian hubungin orang yang beli itu supaya segera dibatalin. Baik. Nah, kemudian yang terakhir wa yustaratu taslimul iwad ilal mustari. Nah, ya. Harus dikembaliin.
Jadi uang orang lain yang telah beli dikembaliin. Siapa yang kembaliin? Ya temannya itu, saudaranya yang ingin membeli. Waridho, itu juga harus redho. Yang kembaliin redho. Nah kalau yang orang lain yang membeli, nah itu mau tidak mau harus nerima, ya gitu. Ya. Jadi yang redho ini siapa? Yang redho ini adalah orang yang saudaranya yang ingin bayarin. Adapun orang lain yang telah membeli, redho nggak redho mesti nerima. Sebab seandainya dia itu masih tetap di situ, nanti akan merugikan kepada teman lain yang belum tentu tabiatnya sama lah gitu. Baik, nah itulah ya. Tadi itu mengenai apa, kesimpulan mengenai rukun-rukun syubhah. Jadi syubhah itu rukunnya ada 3, ada syafi, ada masfu' alaih, ada apa tuh masfu' bihi. Syafi itu siapa? Syafi orang yang ya mau bayarin, ya, yang mau batalin. Yang keduanya masfu' alaih, orang yang luar yang beli. Ya, masfu' alaihi ya rumahnya itu atau tanahnya itu namanya masfu' alaih. Baik. Nah, kemudian kita lanjut ahkamus syubhah. Hukum-hukum syubhah. Ya. Apa itu? Artinya hal-hal yang berkaitan dengan syubhah. Yang pertama sukutu haqqi syubhah. Gugur. Nah, jadi teman lama nggak boleh minta dibatalin penjualannya. Kapan nih gugur? Ya. Alimna anna haqqa syubhah haqqun dhaif. Syubhah ini lemah. Walidzalika yata'arradu lisukut bi aqallil asbab. Oleh karena itu bisa gugur hak syubhah walaupun sebabnya sedikit, ya. Walaupun sebabnya itu kecil, itu bisa gugur, ya. Ya. Contoh umpamanya, ya. Kal i'rad an talab, seperti tadi. Dia tahu saudaranya jual punya saudaranya udah jual, ya, bagiannya orang lain. Dia itu sengaja lama. Nah, gugur. Ya. Kan makanya tadi harus apa? Segera. Nah, ya. Kalau seandainya dia nggak segera, ya, udah lama, ya, baru mau apa? Ya, baru mau batalin nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi batal hak syubhah dengan sebab ya, i'rad. Apa itu i'rad? Berpaling. Kalau tadi berpaling artinya tidak segera tuh. Tidak segera menghubungi pembeli baru berlama-lama, udah gugur. Ya. Baik. Nah, itu bisa gugur. Nah, kemudian yang kedua, ya. Tasarruful mushtari fil masfu' fihi. Nah, ya. Yang kedua yaitu apa? Apabila pembeli baru udah apa nih? Ya, sudah menggunakan. Nah, ya. Kalau orang lain yang beli ini udah menggunakan, nah itu nggak bisa syubhah. Seperti orang lain yang beli udah dibangun, nah itu nggak bisa syubhah. Makanya harus cepat-cepat. Ya. Kalau udah keburu dibangun oleh siapa? Oleh pembeli baru, nah itu udah nggak bisa lagi apa? Syubhah. Ya. Kalau udah dibangun kan susah. Nah ini artinya tasarruf itu, tasarruf fil masfu' fihi. Ya orang lain yang membeli itu udah apa? Udah mendayagunakan, ya. Bisa mendayagunakan dibangun atau dijual lagi sama orang lain. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudaranya yang ingin membatalkan harus apa? Segera sebelum pembeli baru ini mendayagunakan, gitu ya. Baik. Ini hal-hal yang ini nggak perlu dibaca, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu naqsus saman anil mushtari awiz ziyadatu bihi. Nah, ya. Apa ini? Idza hattal bai'u ba'da saman anil mushtari aw zada fihi wa arada syafi' akhu bi syub'ah fahal yastafidu min hadzal naqsi aw talzamu tilka ziyadah
Idza kanati ziyadatu awin naqsu ba'da luzumil bai'i wastiqrarihi kama idza kana al baitu batan la khiyara fihi. Nah, ini apabila temannya nih menjual bagiannya kepada orang lain ya, dengan harga yang bukan standar gitu ya. Nah, maka temannya yang mau batalin gimana tuh ya? Mau batalin itu ya harus mulangin sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan apa? Ya. Nah, yang dia beli. Nah, kemudian mengenai kekurangan hartanya itu gimana? Bisa damai. Contoh, ada satu rumah dimiliki oleh beberapa orang, harga tanah sekian, dijual sama orang lain ya, kurang dari harga pasaran. Nah, ini saudaranya yang mau batalin harus mulangin uang. Ya. Berapa tadi belinya? Ya, sesuai dengan yang dibeli harus mulangin. Nah, seandainya penjualannya tadi kurang dari harga pasaran, nah itu tanya kepada saudaranya, ya apakah ya ente mau jual sama saya seperti yang kamu jual sama orang itu atau kamu mau jual dengan harga pasaran? Ya. Kalau dia menuntut harga pasaran ya harus tambahin duitnya kepada siapa? Kepada saudaranya ya, yang telah menjual. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ahlu mabi'a muajjalan ya. Nah, ini kalau muajjal ya. Kalau seandainya dijualnya dengan tempo. Nah, tempo yang lama. Kan ada penjualan, ada yang segera, ada yang dijual dengan tempo ya. Apabila ini temennya jual sama orang lain tetapi diutang gitu, diutang jangka panjang. Nah, boleh enggak saudaranya ini yang ingin memiliki membatalkan? Boleh ya. Boleh ya. Nah, itulah ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini kena tanggung ini ikhtilaful mushtari wasyafi. Ya. Fi qadri zaman ya. Nah, kemudian apabila terjadi perbedaan ya, menurut orang lain saya belinya harga sekian, menurut saudaranya yang telah jual, saya jualnya sekian. Nah, yang dibenarkan perkataan siapa? Ya, yang dibenarkan perkataan siapa? Yang dibenarkan adalah perkataan orang yang jual ya. Ya, kata yang jual, saya jualnya dengan harga sekian. Kata yang beli dengan harga sekian. Nah, saya ini yang ingin memulangin duitnya, yang saya pakai omongan siapa? Omongan orang yang apa? Yang menjual. Tentu dengan sumpah dan saksi. Nah, itulah beberapa hal-hal yang menyangkut masalah syubhah. Ya, kemudian yang berikutnya al-babus tsani, nanti al-musaqah wal muzara'ah, yaitu wal mukhawarah. Ya, sedikit ya, yaitu mengenai orang yang punya tanah ya, kemudian dia tidak dapat menggunakan tanah, boleh orang lain nyewa itu tanah agar supaya bisa dimanfaatkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Karena waktu Isya sudah tiba, sampai di sini kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammadin Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.